Oke, halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam tematik kita hari ini. Tetap kita dalam tematik 3C benda di sekitarku. Namun hari ini kita akan mengakhiri buku 3C kita karena kita sudah masuk dalam subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5 sampai 6. Jadi next nanti setelah selesai dari video pembelajaran ini kita akan masuk dalam review dan top test, dan setelah itu baru kita akan masuk ke buku 3D ya. Oke, nah materi kita untuk hari ini dalam pembelajaran 5 dan 6 kita akan melihat atau kita akan mempelajari bagaimana proses terjadinya daur air, perubahan air, yaitu dengan adanya hujan. Nah, peristiwa daur hidup atau dengan adanya air hujan ini yang bisa lihat di gambar. Air hujan ini berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Misalnya dari air dari danau, dari laut, sungai. Ini asalnya air hujan, ya, dari air yang ada di permukaan bumi. Nah, proses terjadinya hujan itu berawal dari penguapan air di sungai, danau atau laut. Jadi dia menguap ke atas. Pada peristiwa penguapan ini, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Nah, di sini terjadi ya perubahan wujud ya, dari wujud cair yaitu air berubah menjadi uap yang berwujud gas. Nah, uap air ini berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan. Nah, ini ya tanda panahnya ya, setelah dia berubah, peristiwanya berubah dari air menguap. Nah, dia menjadi awan. Nah, ya. Nah, awan-awan ini terus terbentuk. Dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar sehingga bertambah tebal dan gelap. Nah, ini ya awan yang gelap ini ya. Nah, setelah dia jadi awan yang gelap ini, maka butiran-butiran air yang kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Nah, kristal es yang terus bergerak, bertabrakan dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat. Karena itulah kristal-kristal es itu pun berjatuhan. Nah, bukan berarti kristal, kalau kita pikir kristal kayak batu berat, itu enggak. Nah, kristal inilah yang berjatuhan. Nah, jika suhu udara di bawahnya berada di bawah titik beku, maka kristal es ini akan turun berupa kepingan salju. Nah, karena itu di bagian selain Indonesia, di luar sana itu makanya ada jadinya musim salju. Nah, tetapi jika suhu udara di bawah hangat, maka kristal es itu akan turun berupa air hujan. Itulah yang ada di Indonesia ini ya. Nah, lokasi terjadinya hujan itu bergantung pada pergerakan angin. Makanya ketika kita melihat awan yang gelap itu di sebelah mana, pasti di situ akan turun hujan. Itu ya untuk prosesnya ya. Nah, air hujan turun, membasahi permukaan bumi dan kembali lagi ke tanah dan kembali lagi ke air. Dan itu terus yang berulang. Penguapan lagi, membentuk awan-awan, baru nanti dia membentuk awan hitam, mengkristal dan berjatuhan sehingga turunlah air hujan bagi suhu yang hangat. Tetapi bagi suhu yang di bawah titik beku itu akan berubah menjadi kepingan salju. Ini ya. Nah, di halaman 155 ini ada kita untuk dikatakan diskusi. Nah, tapi anak-anak tinggal mencatat. Yang pertama, air. Nah, ini ya, ini proses terjadinya hujan ya. Air itu wujud bendanya apa? Cair. Nah, berubah menjadi uap air, wujud bendanya apa? Gas. Dari air ke gas, cair ke gas, itu perubahan apa? Ya, penguapan. Uap air, gas. Butiran awan itu apa? Ya, padat. Karena dia wujud benda itu kan hanya ada cair, padat, gas. Nah,
Jadi apa perubahannya? Jadi ditulis ya, butiran air itu apa? Air berarti cair. Kristal es padat. Apa perubahan yang terjadi? Gitu ya. Kristal es padat. Hujan cair menjadi oke, gitu ya. Oke. Nah, di bawahnya ada ayo menulis. Dari cerita yang tadi sudah Miss katakan atau yang Miss sudah informasikan, coba anak-anak menulis kembali proses terjadinya hujan itu secara singkat, 4 kalimat saja. Coba ya ditulis ya dari tadi yang Miss infokan atau bisa dilihat kembali di halaman 154. 4 kalimat saja yang menulis tentang proses terjadinya hujan. Oke. Lalu ketika kita sudah melihat proses terjadinya hujan, kadang-kala hujan ini kan lama, bisa seharian, kadang juga hujan ini cepat. Nah, waktu lamanya ini bisa kita hitung. Contohnya ketika kita hitung, nah itu nanti tadi ada kerjakan halaman 155 tadi ya, yang ayo menulis, oke? Nah, kalau dia kadang lama, kita bisa melihat dengan cara ini. Contoh soal, jam menunjukkan pukul 12.20. Itu tanda sekolah usai. Saat itu hujan masih turun dengan deras. Hujan turun sejak jam 8:35. Berapa lama hujan turun? Nah, ini cara pertama kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Hujan turun sejak 8.35, jam 8:35. Jam sekolah usai pukul 12.20. Yang ditanya lama hujan turun. Cara menjawab kita harus tahu dulu yang pertama. Dari pukul jam 8.35 ke jam 9 itu berapa lama waktunya? Ya, 25 menit ya. Lalu dari pukul 9 ke pukul 12 itu berapa lama? 3 jam. Lalu dari pukul 12 ke pukul 12.20 itu berapa menit? 20 menit. Tinggal kita jumlahkan saja. Jadi lama hujan turun adalah 3 jam, menitnya ditambah menit. 25 menit ditambah 20 menit itu 45 menit. Nah, itu ya. Oke. Ini caranya untuk menjawab. Lalu tugasnya itu ada di halaman 157, ayo berlatih. Anak-anak hanya bagian A itu menggambar jarum jamnya. Di mana jarum pendeknya, di mana jarum panjangnya. Lalu untuk bagian B, menghitung lama hujan seperti contoh yang sudah Miss berikan di video ini. Ada 2 soal saja di situ. Jadi tulis di notebooknya, notebook tematiknya. Oke? Nah, ketika ada anak-anak yang sedang tadi pulang sekolah karena sedang turun hujan sehingga menunggu hujan reda. Nah, ketika ada temanmu yang mungkin lupa membawa payung. Nah, kamu bawa payung. Apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat temanmu ketika turun hujan dan tidak membawa payung? Nah, pastinya anak-anak akan meminjamkan payung kepada temannya. Sehingga secara tidak langsung anak-anak sudah menolong temannya. Menolong temannya itu termasuk pengamalan Pancasila kedua, ya. Tolong menolong. Oke. Nah, di halaman 159 di sini ada seorang petani yang akan membuat garam. Bagaimana cara membuat garam? Ini dia caranya. Yang pertama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambaknya dulu. Dibikin dulu petak-petak, yaitu tambaknya. Lalu tambak itu diisi air laut. Nah, ketika air laut itu menguap, maka yang tersisa adalah kristal-kristal atau yang tersebut menjadi garam. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam itu segera dipanen. Karena apa? Karena kristal-kristal itu sudah berubah wujud, itulah garam.
Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodiumnya dan dikirim ke daerah lain. Ini dia ya cara pembuatan garam. Nanti bisa disalin, dicatat di halaman 159. Oke? Oke. Lalu di halaman 160 kita mau bahas ada beberapa peristiwa terjadinya karena perubahan wujud benda. Oke, nomor 1, ibu akan membuat kue. Sebelumnya ibu memanaskan mentega dan coklat terlebih dahulu di atas kompor. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada mentega dan coklat? Nah, kalau mentega itu dipanaskan, apa yang terjadi? Ya, mencair. Lalu yang B, mengapa hal itu terjadi? Karena adanya proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, ini ya, karena adanya proses perubahan yang disebabkan oleh panas kompor. Oke. Lalu yang ketiga, yang C maksudnya, bagian yang C, masih nomor 1. Menunjukkan adanya peristiwa apakah itu? Mencair. Nah, D, perubahan wujud apa yang terjadi? Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Oke. Nomor 2, bagian A, menunjukkan adanya peristiwa apakah dalam pembuatan cincau tersebut? Nah, ayo menunjukkan apa peristiwa apa di sini? Cair ke padat disebut ya membeku. Perubahan wujud apa tadi? Cair ke padat. Nah, menunjukkan adanya peristiwa perubahan wujud membeku ya. Nomor 3, kakak sedang memasak air dalam panci. A, apakah yang terlihat saat air mulai mendidih? Uap air. Ingat ya, uap atau asap. Nah, tapi asap dari air yang mendidih yaitu uap. B, menunjukkan ada peristiwa apakah ini? Menunjukkan peristiwa penguapan. Oke. Perubahan wujud apa yang terjadi? Perubahan wujud dari cair ke gas. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ketika mengendarai mobil di saat hujan, di kaca-kaca mobil muncul titik-titik embun. Menunjukkan adanya peristiwa apakah itu? Pengembunan. Nah, perubahan wujud apa? Dari gas menjadi cair. Oke? Oke, nomor 5. A, menunjukkan adanya peristiwa apakah itu? Kalau kapur barus apa? Menyublim. Dari padat ke gas. Yang B ya. A itu menyublim, B dari padat ke gas. Nomor 6. A, menunjukkan ada peristiwa apakah itu? Menghablur atau mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Itu ya. Oke, jadi tinggal disalin aja ya di halaman 160 dan 161. Perubahan wujud benda dibaca kembali ya, karena pasti akan masuk dalam top test kita. Oke? Oke. Lalu di halaman 162 sampai 163 itu ada ayo berlatih. Nah, itu menggambarkan jam. Nah, contoh soalnya Miss akan berikan seperti ini contohnya. Pada minggu pagi, Cika membantu ibu menjemur pakaian. Cika selesai menjemur pakaian pada pukul 7. Cika membantu ibu selama 45 menit. Pukul berapa Cika mulai menjemur? Nah, ditanya apa? Menjemur pakaian. Nah, waktu Cika menjemur. Ini dia waktu Cika menjemur, pukul 7. Ini selesai menjemur loh. Lalu dia menjemur selama 45 menit. Nah, jadi kalau dia selama 45 menit, selesainya jam 7, jam berapa mulai Cika menjemur? Berarti tinggal
Jam berapa? Tinggal dikurangin saja. Pukul 7 dikurang 40, jadi 07.00 dikurang 45 menit. Menjadi ini ya. Jadi dia mulai menjemur pukul 6 lewat 15 menit. Ini ya. Sehingga 162 sampai 63, ayo berlatih, ada 5 soal. Tinggal anak-anak gambar. Jam berapa mulai, jam berapa selesai. Jam berapa mulai, jam berapa selesainya. Oke? Oke. Miss kasih contoh nomor 1. Pada minggu pagi, Cika membantu ibu menjemur pakaian. Cika selesai menjemur pakaian pukul 6.35. Cika membantu ibu selama 10 menit. Pukul berapa Cika mulai menjemur? Nah, mulainya kita harus tahu dulu dia selesai pukul berapa. Pukul 6.35, berarti tulis selesai 6.35. Selama berapa menit Cika menjemur? 10 menit. Nah, kurangkan 06.35 dikurang 10 menit berarti, iya betul, jam 6.25. Tinggal digambar mulainya jam 6.25, selesainya jam 6.35. Begitu juga dengan yang lain, bisa diperhatikan. Oke? Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi selesainya dengan mulainya tinggal digambar jarum panjang dan pendeknya. Nah, saat tadi petani sedang membuat garam, mereka membuatnya dengan rukun dan damai. Nah, begitu juga dengan anak-anak ketika ada di sekolah bersama dengan teman-teman atau di rumah bersama dengan teman-teman di sekitar rumah, tetangga atau sahabat, kita harus dapat hidup rukun dan damai. Karena apa? Karena sikap hidup rukun dan damai ini akan menciptakan kesatuan. Dan sikap rukun damai ini itu merupakan pengamalan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini dia dilambangkan dengan Pancasila, pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, tugasnya yaitu menulis evaluasi 4. Untuk evaluasi 4 Miss tidak bahas di video. Nanti kita akan bahas ketika anak-anak sudah selesai menulis, kita akan Miss tanyakan lagi nanti di Zoom. Oke? Oke. Tugasnya jangan lupa dikumpul, difoto, dikirim ke WA Miss. Oke? Oke, sampai jumpa di review kita yang ke-6. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.